Orang masih saja ramai membicarakan debat presiden putaran kedua. Namun menurut saya, hal semacam ini tidak perlu dipersoalkan. Bahkan kita tidak perlu ambil pusing dengan debat presiden ini. Karena debat presiden sampai saat ini hanya secara implisit ingin mengatakan, pilihlah aku, jangan pilih dia. Dalam debat presiden sampai saat ini, para calon juga belum bisa sungguh-sungguh meyakinkan para calon pemilih bahwa program-program yang mereka rencanakan itu akan benar-benar dilakukan. Bahkan sedihnya, dalam debat calon presiden putaran kedua itu, justru mereka lebih memperlihatkan upaya ingin menjatuhkan calon yang satu oleh calon yang lain. Ada calon yang ingin memperlihatkan bahwa dia sangat siap untuk berdebat karena mempunyai data-data, sementara calon yang lain dianggap tidak siap karena tidak punya data untuk berdebat. Ada juga yang mengatakan bahwa calon yang satu lebih siap untuk berdebat karena memiliki kemampuan akademis, sementara yang lain kurang siap karena kurang kemampuan akademiknya. Media-media juga berusaha untuk menonjolkan calon yang satu dan mengesampingkan calon yang lain. Jadi debat-debat ini memperlihatkan kepada kita bahwa pada akhirnya seorang calon akan ditonjolkan atau dipuja oleh para pendukungnya, sementara calon yang lain akan diremehkan atau direndahkan. Ada calon yang berbicara tentang etika, tetapi nyatanya dalam debat calon presiden ini, etika untuk saling menghargai calon lain dengan lebih berdiskusi di seputar visi misinya dan rencana-rencana kerja ke depan kurang mendapat perhatian. Akhirnya kesan yang kuat yang muncul adalah calon yang satu menyerang pribadi calon yang lain. Ketiga calon presiden ini juga adalah orang-orang yang sedang atau pernah duduk di lembaga pemerintahan. Dan mereka juga punya program-program kerja yang tidak semuanya bisa mereka lakukan dengan sempurna. Ada kelemahan, ada kekurangan, dan juga ada kelebihan dalam melakukan program-program tersebut. Tetapi mengapa juga dalam debat ini yang dicari-cari itu kesalahan atau kekurangan dari apa yang sudah dilakukan oleh calon yang lain? Menurut saya, debat semacam ini tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Jadi sampai saat ini para calon belum bisa meyakinkan masyarakat siapa yang layak untuk dipilih sebagai presiden Indonesia di masa depan. Para calon pemilih akhirnya yang harus membuat pilihannya sendiri tentang siapa yang layak untuk dipilih sebagai presiden Indonesia di masa depan. Jadi untuk para pemilih, buatlah pilihan yang terbaik menurut hati nuranimu sendiri. Jangan hanya percaya dengan janji-janji dan omongan manis dari setiap calon, padahal belum tentu mereka bisa mewujudkannya. Pengalaman kita dengan debat-debat calon presiden di masa sebelumnya memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang mereka katakan dalam debat juga tidak semuanya bisa mereka lakukan. Bahkan ada calon yang dalam debat menjanjikan banyak hal, tetapi nyatanya ketika dia menjalankan pemerintahannya, dia tidak bisa melakukan apa yang dia janjikan selama masa debat. Dan para pemilihnya kecewa dengan janji-janjinya. Tapi ini bukan debat calon presiden loh. Ini debat calon kepala daerah. Nggak perlulah kita menyebut namanya. Saran saya, nggak usah terlalu dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam debat-debat calon presiden ini, maupun juga debat calon wakil presiden. Tapi pakailah debat-debat ini untuk mengenali karakter para calon dan buatlah pilihan dengan tepat. Buatlah pilihan demi Indonesia yang lebih baik di masa depan. Indonesia yang toleran, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang adil. Indonesia yang anti korupsi dan Indonesia yang damai. Jangan membuat pilihan hanya karena si calon pintar merangkai kata-kata dan memberikan argumen yang baik atau karena bisa berdebat dengan data-data. Pilihanmu menentukan masa depan Indonesia.